Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada tahun kedua Hijriah diwajibkannya ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui yang tercatat dalam sejarah. Ada hal lain dan itu perintah jihad, perintah perang, masih di tahun kedua Hijriah. Tidak lama setelah turunnya kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan. Dalam kondisi sedang melakukan ibadah saum, dan itu saum yang perdana, dalam waktu yang bersamaan pula turun perintah untuk perang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabatnya, dan dalam sejarah disebut dengan perang Badar, yakni perang perdana dalam Islam. Tentu tidaklah mudah dalam kondisi sedang melakukan ibadah saum, dalam waktu yang sama harus menghadapi jihad berbentuk perang. Dan itu karena ini perang yang perdana, perang yang sangat menentukan. Oleh karena itu, perang ini harus dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam kondisi yang sangat tidak seimbang. Waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya berjumlah, satu keterangan menyebutkan berjumlah 313 orang, keterangan yang lain 314, keterangan yang lain 315 orang. Sementara musuh yang harus dihadapi orang-orang kafir Quraisy ketika itu lebih dari 1.000 orang. Jadi hitung-hitungannya itu 1:3. Dalam kondisi yang sangat tidak seimbang dari segi kuantitas, dari segi jumlah, dari segi perbekalan, dari sisi kemampuan berperang. Dalam kondisi yang sangat tidak seimbang. Dan itu pun dialami langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai manusia biasa, sama seperti kita, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kalau perang ini dikalahkan kaum muslimin pada perang yang perdana, perang yang sangat menentukan ini. Jadi oleh karena itu ketika berhadap-hadapan dua pasukan, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW harus berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat jumlah para sahabat ketika itu. Oleh sebelum perang itu terjadi, maka Rasulullah mengasingkan diri dulu terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu dengan cucuran air mata. Beliau menyampaikan rasa khawatir beliau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan pada perang Badar ini. Perang yang sekalipun secara rasional itu tidak seimbang, dan Rasul pun secara hitung-hitungan rasional manusiawi itu pasti kalah. Oleh karena itu ketika itu Rasulullah menegakkan tangannya tinggi-tinggi ke langit, dan beliau di ujung doanya setelah beliau meminta kemenangan di perang Badar itu, Rasulullah di akhir doanya itu dengan penuh pengharapan luar biasa kepada Allah, dengan bahasa, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ya Allah, seandainya perang yang tidak seimbang ini, perang yang pertama ini dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasul mengatakan, maka dan kaum muslimin waktu itu kalah, ketika itu binasa semuanya, termasuk Rasulullah sendiri pun gugur di medan perang. Kalau ini terjadi, maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, seandainya hal itu terjadi, seandainya kaum yang kecil ini kalah perang, binasa semuanya, bahkan beliau pun gugur di medan perang yang pertama ini, maka kata Rasulullah di hadapan Allah, maka tidak akan ada satupun orang yang akan menyembahmu untuk selama-lamanya. Inilah barangkali seolah-olah Rasulullah pada saat itu karena begitu khawatirnya kalau perang ini dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam keterangan yang lain Allah Subhanahu wa taala mengirim ribuan pasukan malaikat, sehingga akhirnya perang yang perdana ini dalam Islam dimenangkan secara gilang gemilang oleh kaum muslimin, dan ini tercatat pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan diturunkannya kewajiban ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ikhwati iman sekalian, pesan dari kisah ini barangkali untuk kita semua, sesungguhnya Ramadan itu bukan tempat bermalas-malasan.
Ramadan itu bukan masanya kita berleha-leha. Justru Ramadan ini adalah waktunya kita berjihad. Kalau dulu Rasulullah dan para sahabatnya berperang di perang Badar, tentunya kita berperang menahan hawa nafsu kita agar Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini mudah-mudahan kita upayakan menjadi Ramadan terbaik yang mampu kita lakukan. Karena bisa saja ini Ramadan kita adalah Ramadan yang terakhir. Kita tidak pernah tahu. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan marilah kita terus berjihad di bulan Ramadan ini. Sisihkan rizki kita, siapkan mental kita agar Ramadan saum yang kita lakukan ini secara sempurna bisa kita lakukan sampai akhir Ramadan kita menutup dengan la'allakum tattaqun, kita layak meraih predikat muttaqin, orang takwa sesuai dengan tujuan ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan. Akhir kalam, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran di ibadah saum Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita lakukan, saum kita, sodakoh, infak kita, dan semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah terima sebagai amalan solihan, amalan makbulan indallah. Terima kasih. Allah yakhudhu biaidina ila ma'afihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.